Wis. Halo kawan. Halo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya di sini sebagai pengganti Pak Fiera yang kemarin itu sedang ada acara di luar kota. Iya Pak. Karena memang ada panggilan dari Kemendikbud beliau. Oh iya, Jadi Pak. saya untuk minggu ini menggantikan Pak Fiera yang sedang bertugas. Oh iya Bapak guru baru ya. Iya. Perkenalan dulu Bapak. Perkenalkan, nama saya Ya. Muhammad Iqbal Rizky Mubarok. Biasa dipanggil Pak Barok. Ya Pak. Ada pertanyaan lagi? Halo Pak Dara. Halo. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Dara umurnya berapa? Umurnya saat ini 26 tahun. Masya Allah Pak. 26 Masih tahun. muda Pak. Iya. Kebetulan belum nikah juga. Ya. Pak Fiera juga, kalau Pak Fiera belum aku, tapi saya sudah ada, cuma belum nikah aja. Kan saya ada Pak juga belum nikah. Siapa? Gitu. Tinggalnya di mana Pak? Tinggal di Apa? Sidoarjo. Oh, Surabaya. Ya itu sih Pak. Udah masuk, soalnya sekarang itu warung sudah masuk di Surabaya. Di mana ya Pak ya? Iya. Apanya polsek itu Pak? Sebelahnya Polsek. Stadion. Iya. Udah, ya kenalannya. Ya Pak. Untuk materi hari ini, baik sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Untuk ketua kelas silakan dibimbing doa. Berdoa dimulai. Untuk kelasnya, Bapak minta absensi teman-teman nyaman. Untuk sekretaris Pak, siapa sekretaris ya? Saya Pak. Ya Pak, itu Pak. Ya Pak. Permisi ya. Ya, Pak. Baik, saya absen. Safir Sumana. Bolos Pak. Bolos. Bolos. Kenapa? Enggak tahu. Biasanya di mana? Biasanya di Ril Pak. Diril. Ya. Diril mana? Di Ril itu Pak. Ke sana Pak. Apa Gayungan? Di Gayungan Pak biasanya Pak. Biasanya sendirian atau ada temannya? Sendirian Pak biasanya Pak. Ya langsung aja nggak ada kalian tidak diinginkan Pak. Dinawati Jina Kansa. Ya Pak. Khalid. Hir. Khalifat Koreani. Ya Pak. Muhammad Ramadhani. Tak masuk Sunat Pak. Pak. Sunat ya. Tak masuk. Udah besar. Belum sunat. Iya Pak. Sudah lagi makanya pengen dapat uang lagi Pak. Sudah lagi Pak. Lu kali nggak ke sana? Hah? Nggak ke sana. Takut di bulan saya. Gimana Al-Fikri? Tak masuk Pak. Nggak masuk juga. Ya. Ya Pak Abania. Ya itu bapaknya yang sudah. Di Pak Yanuris. Tak masuk Pak. Apa juga? Pak, dari mana? Sabrina Aulia. Saya. Juga. Baik. Coba ini belum diabsen Pak. Oh, belum absen. Ah. Siapa namanya? Raka. Sama siapa? Alifia Pak. Alifia Chandra. Iya. Bapak udah kenal. Soalnya dulu ini ya lomba ya. Iya Pak. Lomba. Baik anak-anak, hari ini. Oh iya, untuk kemarin materinya apa? Pak Fiera. Itu Pak, kemerdekaan Pak. Kemerdekaan. Ya. Oh, sudah lama. Ya udah lama Pak. Nah, hari ini kita membahas orde baru ya. Iya. Udah ada yang tahu orde baru itu apa? Pak belum tahu Pak. Ya Pak. Ada. Kayak gitu loh. Oh ya. Jadi orde baru itu biasa dikenal dengan orba. Orba ini adalah tatanan pemerintah dengan sistem baru di Indonesia. Secara singkatnya, orde baru dimulai pada masa jabatan Presiden Soekarno. Soeharto, bukan Soekarno. Jadi rentang waktu kekuasaan pemerintah orde baru berlangsung selama 32 tahun
diawali surat perintah dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998 atau masa reformasi. Jadi surat perintah ini diturunkan oleh Presiden Soekarno untuk menumpas PKI pada waktu itu. Lalu pada tahun 66 itu ada yang namanya Tritura. Tritura ini Tri tuntutan rakyat. Bapak Tri ya? Iya. Artinya garden itu ya. Jadi Tritura ini diperjuangkan oleh yang pertama ada kami. Kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ya. Lalu yang kedua ini ada KPPI atau Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Nah, dari sinilah akhirnya awal kali gerakan mahasiswa itu ada. Biasanya disebut dengan angkatan 66. Jadi yang diperjuangkan dari Tritura ini ada 3. Yang pertama itu pembubaran PKI. Lalu yang kedua perombakan kabinet Tritora. Perombakan kabinet lalu yang terakhir ada penurunan harga pangan. Nah, jadi dari Tritura ini tadi akhirnya pemerintahan Presiden Soekarno meleset dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, benar. Jadi anak-anak akhirnya berbagi ditandai dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang terdiri dari 3 tuntutan, yakni yang pertama pembubaran PKI, yang kedua perombakan kabinet Tritura, yang ketiga penurunan harga pangan. Akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka. Jadi aksi-aksi kami dari KPPI ini sangat bertolak belakang dengan Presiden Soekarno. Lalu dikuatkan lagi hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah Soekarno. Jadi peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Presiden Soekarno. Setelah adanya Tritura ini, lalu Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto. Surat ini disebut Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Jadi Super Semar ini menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan dan stabilitas politik di Indonesia. Ya, baik. Mari kita lihat di proyektor ini ya. Masa pemerintahan Orde Baru. Table of content yang pertama ada tindakan sejarah, lalu pensiun politik, yang ketiga perkembangan ekonomi, lalu peran Soeharto, yang kelima ada warisan era Orde Baru, lalu yang terakhir ada situasi hak asasi manusia. Jadi masa awal Orde Baru yang pertama, Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia setelah menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1967.
Yang pertama ada masa awal Orde Baru. Presiden Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia setelah menggantikan Presiden Soekarno pada tahun 1967. Jadi awal mulanya pada tahun 1965, Indonesia ini dilanda krisis politik besar yang berujung turunnya Soekarno dari kursi kepresidenannya. Soeharto pun menggantikan dari kekuasaan Presiden Soekarno yang berkuasa 32 tahun. Kelak kita mengenalnya sebagai masa Orde Baru. Pada periode ini Indonesia mengalami banyak hal. Yang pertama, yang tadi juga ada pelanggaran HAM, lalu ada otoritarianisme yang mengakar, serta kroni-kroni yang diberikan keistimewaan penuh oleh sang patron. Tapi dibalik hal ini itu ada satu hal yang melekat cukup erat, yaitu ekonomi. Bagaimana Indonesia di bawah Orde Baru membangun ekonomi yang bahkan dipuji Bank Dunia sebagai keajaiban Asia pada masa itu. Lalu yang kedua adalah ketatanegaraan. Dalam era Orde Baru, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan tangan besi Bapak Soeharto sebagai kepala negara. Lalu ada program pengembangan. Orde Baru ditandai dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Ini ada yang ditanyakan dari Tanya Pak. Ya Pak, itu pas masa awal Orde Baru itu berarti Soeharto itu menjabat sebagai presiden itu menggantikan Soekarno ya? Ya Pak. Kan tak adanya pemilu ya Pak? Oh iya, jadi langsung digantikan gara-gara ada surat perintah 19 Maret. Oh gitu Pak. Baik Pak. Sudah, nggak ada yang Yang lain Pak. Belum Pak. Yanti. Tidak Pak. Enggak. Lalu kita lanjut ke landscape politik Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama ada pembatasan kebebasan politik. Pada era Orde Baru, kebebasan politik di Indonesia sangat dibatasi dengan adanya larangan partai politik selain Golkar. Jadi pada masa Orde Baru itu partai politik itu hanya ada Golkar. Yang kedua ada dominasi Golkar. Partai Golkar merupakan partai politik yang dominan pada era Orde Baru dan seringkali memenangkan pemilu dengan presentase suara yang tinggi. Jadi pada masa Orde Baru, pegawai negeri itu boleh memilih, boleh ikut serta dalam pemilu. Jadi persentase kemenangan dari Golkar itu sekitar 60 sampai 70% pada masa itu. Oh, berarti partai Banteng itu belum jaya-jaya ya? Belum, masih partai Golkar. Masih api. Lalu yang ketiga ketidakstabilan politik regional. Beberapa daerah di Indonesia mengalami konflik dan ketidakstabilan politik pada era Orde Baru seperti di Aceh dan Papua. Jadi di Aceh itu ada konflik, di Papua juga ada konflik pada masa itu. Oh yang apa yang kami itu ya Pak ya? Kami itu Gerakan Aceh Merdeka. ya itu berakhir pada tahun kami itu berakhir pada tahun 2004. Oh iya Pak ya. Lalu perkembangan ekonomi. Nah, pada masa Presiden Soeharto, pembangunan infrastruktur ini sangat-sangat besar. Tapi pada saat itu infrastruktur yang berbau-bau Belanda itu dihilangkan, seperti yang ada di Surabaya, apa namanya, tram. Oh ya, tram itu dihilangkan pada masa Orde Baru. Tram yang kayak sepul itu Pak ya. Iya. Lalu pola pembangunan ekonomi. Pada era Orde Baru, Indonesia menerapkan pola pembangunan ekonomi yang berorientasi pada industrialisasi dan ekspor. Jadi pada masa pola pembangunan ekonomi ini, masa Presiden Soeharto, Indonesia itu sempat menjadi negara swasembada. Swasembada pangan. Swasembada itu apa Pak? Swasembada itu jadi kita itu bisa mengelola hasil pangan kita sendiri. Jadi tidak mengandalkan impor. Tapi swasembada beras ini tidak bertahan lama, hanya sekitar 3 sampai 4 tahun.
Oh, itu. Nggak tanya kenapa? Kenapa sampai 3 tahun saja? Kenapa enggak selamanya? Jadi pada saat itu ada yang namanya jadi pada masa itu Presiden Soeharto itu memperbolehkan penggunaan pestisida. Jadi pestisida masa sebelum Bapak Soeharto ini, sebelum tahun 1984 kalau salah, itu dibatasi penggunaan pestisida ini. Jadi pada masa Bapak Soeharto ini diperbolehkanlah pestisida. Seperti kayak Dramasol. Ya, akhirnya bisa mendongkrak pertanian di Indonesia. Lalu kenapa kok hanya 3-4 tahun bertahannya? Karena hama itu bisa berevolusi ketika terus-terusan terkena pestisida, dan tanah yang digunakan juga tidak bisa bertahan lama. Berarti nggak hanya negara saja yang bisa berevolusi. Iya. Sama juga bisa ya Pak. Bisa. Jenis penyakit pun bisa berevolusi ya Pak. Sepakat. Jadi hama orang itu berevolusi karena sering terkena pestisida yang disiapkan oleh para petani. Kebal Pak ya. Iya. Lama-lama kebal, akhirnya tidak ngefek gitu. Berarti kayak kita terlalu sering disakiti, berarti kayak kita sudah terbiasa gitu. Peningkatan indeks pembangunan manusia. Pada masa Orde Baru Indonesia berhasil meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan. Di sini siapa yang rumahnya dekat dengan SD Impres mungkin? Jadi itu apa Pak? Sekolah. Sekolah. Saya Pak. Ada di rumah. Jadi rumah saya ya terus kanan kali ada SD Pak. Jadi saya tuh pas SD itu sekolah itu lihat kakaknya barangkali tak tahu. Jadi kalau oh sih sepi Pak ya kan ya Berarti kamu sering bolos ya? oh iya Pak. Sam saya itu selalu foto Pak. Jadi saya kalau rapat bulan kan kayak ini berapa gitu. Nah ini ya Pak. Mantap. Jadi pada masa Presiden Soeharto ini Bapak Soeharto ini membangun sekolah-sekolah yang dinamakan SD Impres. Jadi tidak pandang bulu. Semua masyarakat diperbolehkan untuk sekolah di SD Impres ini tadi. Lalu yang selanjutnya peran Soeharto. Apa yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar Orde Baru dan Bapak Soeharto? Nah itu Pak kekuasaannya sampai Pak lama Pak 32 tahun Pak. Lalu apa lagi? Terus itu Pak Soeharto itu mirip dengan Soekarno tapi karena Soekarno kan pakai K, kalau Soeharto kan pakai C. Iya benar-benar sekali. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Soeharto memimpin dengan tangan bersih dan otoriter, mengendalikan semua aspek politik, ekonomi, sosial di Indonesia. Jadi semua itu yang mengatur dari Bapak Soeharto, termasuk waktu itu apa? Tato Ya itu tidak pilihan Pak pilihan itu di Capreman. Oh iya, penjara kan akhirnya penjara. Lalu yang kedua stabilitas politik. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik yang relatif tinggi, meskipun diiringi dengan pembatasan kebebasan politik. Lalu yang ketiga pembangunan ekonomi. Soeharto mendorong pembangunan di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan ekonomi yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi pada saat itu sampai apa namanya ya? Kalau nggak salah kalau nggak salah, Ya. itu sampai memuji Indonesia gara-gara Presiden Soeharto itu bisa mendongkrak perekonomian Indonesia. Ya Pak, katanya pas zaman Soeharto itu murah-murah Pak. Iya. Bapak saya kemarin itu ketika katanya nasi pecel cuma 50 rupiah Pak. Oh iya, itu sempat kalau nggak salah pada Bapak Soekarno itu. Jadi mata uang yang sekarang mungkin 1.000 itu menjadi 1 rupiah. Jadi nolnya itu dihilangkan semua. Oh iya. Lalu mengendalikan media. Pada era Orde Baru, media massa dikendalikan
dan disensor oleh pemerintah sehingga menyebabkan kurangnya kebebasan pers di Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru ini juga itu stasiun televisi hanya ada, kalau nggak salah itu dua ya, hanya ada TVRI dan itu dibatasi, sangat-sangat dibatasi untuk penayangannya. Lalu yang kedua ada pengaruh ideologi Pancasila. Pemerintah Orde Baru sangat mempromosikan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dan menekankan pentingnya keutuhan dan persatuan bangsa. Jadi pada masa Presiden Soeharto ini lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Jadi agar paham-paham seperti paham-paham komunis itu ditekan dan tidak lagi berkembang di Indonesia. Lalu yang terakhir ada pendidikan nasionalisme. Pada era Orde Baru diperkenalkan pendidikan nasionalisme yang bertujuan untuk memperkuat jati diri dan cinta tanah air. Pasti kalian semua di sini waktu SD Ya. ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya, PKN. Ya. Dulunya juga kan. Ya biasanya bukan yang di sana. Iya Pak, belum PKN, IPS. Ini ada timeline. Ya. Pada masa Orde Baru ini, Indonesia mempertahankan kebijakan non-blok. Jadi tidak memihak kepada blok Barat sama blok Timur. Menjalin hubungan internasional dan menjalin hubungan dengan negara superpower seperti Amerika dan Uni Soviet. Lalu hubungan dengan negara tetangga. Indonesia menjalin hubungan yang relatif baik dengan negara-negara tetangga, meskipun terdapat banyak konflik yang muncul pada masa tersebut. Ada yang tahu ada konflik apa saja? Itu Pak, konflik apa Malaysia sama Indonesia yang di Kalimantan itu di perbatasan, terus Malaysia kalah dengan pasukan Belanda dan memanggil minta pertolongan oleh Inggris. Oh iya, Karena kan Malaysia kan di bawah kekuasaan Inggris pada waktu itu Pak. benar sekali kali. Tepuk tangan sekali. Lalu yang ketiga ada penentuan garis keras luar negeri. Era Orde Baru ditandai dengan penentuan garis keras dalam kebijakan luar negeri, terutama terkait dengan isu-isu seperti Papua Barat dan Timur Timur. Jadi Timur Timur itu lepas pada masa Orde Baru. Oh belum lepas, masih konflik, Masih gandul. iya masih konflik. Lalu ada warisan era Orde Baru. Perubahan sistem politik. Era Orde Baru mengubah sistem politik Indonesia dengan mengadopsi sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan otoriter. Lalu yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Warisan Orde Baru yang terlihat hingga saat ini adalah pembangunan infrastruktur pembangunan dari zaman Orde Baru. Jadi banyak sekali mungkin jalan raya yang sudah diaspal semua pada masa Orde Baru. Jadi pembangunan infrastruktur itu sangat-sangat pesat ketika dipegang oleh Bapak Presiden Soeharto. Lalu yang ketiga ada stabilitas politik. Era Orde Baru menekankan pentingnya stabilitas politik untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu situasi hak asasi manusia. Yang pertama ada pelanggaran HAM. Pada masa Orde Baru terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penindasan terhadap aktivis politik dan kelompok minoritas. Ya, Munir, iya, Munir, Ya. terus siapa lagi? Masina, ya Cina. Jadi pada masa Orde Baru itu kelompok-kelompok aktivis ini banyak sekali yang ditangkap atau dan hilang. hilang, bunuh gitu waktu Orde Baru ini. Iya. Soalnya nggak cocok sama pemerintah. Oh ya. Ketidakbebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat sangat dibatasi pada era Orde Baru dengan adanya larangan kritik terhadap pemerintah dan kebijakan negara. Jadi masyarakat pada masa Orde Baru itu ketika ngobrol atau berpendapat itu sangat hati-hati.
Oh, berarti karena dari kita bebas pendapat akhirnya terjadi pelanggaran HAM itu, Pak. Ya. Lalu yang ketiga ada operasi pembebasan pilihan saya. Pada era Orde Baru, pemerintah Indonesia melancarkan operasi pembebasan pilihan saya yang mengakibatkan banyak pelanggaran HAM terhadap masyarakat Papua. Lalu selanjutnya ada tantangan yang dihadapi Indonesia pada era Orde Baru. Yang pertama pada masa Orde Baru itu ada korupsi dan kolusi. Jadi pada masa Orde Baru itu korupsi dan kolusi ini sangat-sangat meningkat. Era Orde Baru ditandai dengan tingginya korupsi dan kolusi di berbagai sektor pemerintah yang merugikan perekonomian dan masyarakat Indonesia. Jadi pada era Orde Baru ditandai dengan tingginya korupsi dan kolusi di berbagai sektor pemerintah yang merugikan perekonomian dan masyarakat Indonesia. Jadi ini lupa, sebenarnya ada tiga: korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa itu. Jadi korupsi itu mengambil hak masyarakat, mengambil hak rakyat sebenarnya. Uang-uang yang ada di pemerintahan itu dimanipulasi, ya, diambil. Lalu yang kedua ada kolusi. Kolusi ini kegiatan sokok menyokok, ya, agar semua urusannya bisa lancar. Lalu yang terakhir ada nepotisme. Jadi nepotisme ini menempatkan seseorang di jabatan-jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang kedua ada ketidakpuasan rakyat. Beberapa kelompok masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama terkait dengan pelanggaran HAM dan pembatasan kebebasan politik. Jadi pada masa Orde Baru ini masyarakat sangat-sangat dibatasi untuk melakukan kegiatan yang apa ya, istilahnya itu nggak bisa bebas, sangat kurung gitu. Lalu ada ketimpangan ekonomi. Meskipun terjadi pertumbuhan politik, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang besar, era Orde Baru juga meninggalkan masalah ketimpangan ekonomi yang signifikan di Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru ini, ketika ekonomi Indonesia meningkat, di sana ada rakyat-rakyat yang belum terfasilitasi oleh pemerintah. Tapi belum merata gitu ya, Pak? Iya, belum merata. Jadi yang kaya itu semakin kaya, yang miskin ya atau miskin, praktis semakin karena udah miskin. Praktisnya cara Orde Baru. Yang pertama ada krisis ekonomi. Jadi krisis ekonomi dimulai pada tahun 1997 yang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan berakhirnya era Orde Baru. Jadi awal kali ini ada krisis ekonomi, lalu pada tahun 1998 mahasiswa melakukan aksi yang kedua. Yang pertama kan ada Tripura. Jadi awal kali mahasiswa melakukan aksi itu disebut angkatan 66. Lalu ada juga di 1998 disebut angkatan 98 karena pada saat itu mau melengsarkan Presiden Soeharto dan menginginkan masa reformasi. Nah, ini yang kedua ada proses mahasiswa ini. Yang kedua itu reformasi menjadi pemicu munculnya pemerintahan Soeharto dan berakhirnya era Orde Baru. Saat Presiden Soeharto siapa presidennya? Ya, Bibi, Pak. Ya, Bibi. Ya, yang bisa pesawat terbang itu, Pak, ya? Benar sekali. Lalu yang terakhir ada pengaruh tekanan internasional. Tekanan internasional terhadap pelanggaran HAM di Indonesia juga menjadi faktor penting dalam berakhirnya era Orde Baru. Ya, selesai. Kalau mau lihat video atau mau saya kasih quiz? Lihat video nggak apa-apa, Pak. Video, Pak. Ya, saya suka kayak video yang lucu-lucu gitu, Pak. Apa lucu? Mengapa kondisi ekonomi setelah Indonesia merdeka
Ya ini adalah inflasi pertama krisis ekonomi di Indonesia. Berbagai cara dan eksperimen sudah dilakukan oleh pemerintah lama. Namun berbagai usaha itu tidak berhasil. Satu tempat justru bersalah menjadi semakin kompleks. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana inflasi berakhir dan bagaimana Indonesia mengalami perubahan radikal dengan partai yang paling mudah dan terburuk. Berbagai presiden dan pembelaan menjadi perubahan hingga berbagai kebijakan berstruktur inflasi. Ada masalah yang perlu dibahas dalam konteks sebelumnya, yaitu program PKI di era 1990 sampai 1995. Sekalipun program PKI 1948 menjadi bukti aturan komunis Indonesia, PKI tidak pernah diberikan. Berikutnya, PKI melakukan perubahan drastis yaitu penambahan PKI dan Komunitas Soekarno sebagai pemimpin besar bangsa. Pendekatan ini sukses walau dapat sedikit bergerak akibat kegagalan di timur. Namun, mereka tetap berhasil menempatkan timur. Semua kekuatan komunis dari nasional komunis sangat ini juga bergerak apapun. Sekarang ini justru kita bergerak sekali. Salah satu contoh adalah hingga 1999 dia pernah mendapatkan yang kabinet. Dia pernah sekalipun tergoda di balik korupsi atau kebijakan yang gagal seperti partai lainnya. Kami soal fungsi korupsi dan konflik internal partai tidak dibenarkan. Jika Soekarno memulai PKI, menjalankan berbagai reform sebagai posisinya yang harus ini kelas kemudian barat. Sasaran berikutnya adalah Indonesia yang Soekarno dalam menjalankan Inggris yang sebetulnya dengan karya ini dia menjalankan berbagai nasional Inggris strategis dan kita singkat. Berbagai masalah bukan komunis yang mempercayai negara komunis. Perjuangan Soekarno ini menggunakan hati, jiwa, bahkan tenaga dari akhirnya di tahun 1992 Soekarno dan PKI disatukan. PKI dengan leluasa menambah dunia asal bersama umumnya untuk penindasan satu mungkin adalah penindasan si setiawan dan kedepan dan teknik para akademisi setiawan dan iman yang dianggap adalah Soekarno asal tidak ditunjukkan dari mereka. Aplikasi Indonesia bagaimana Indonesia karena ada kewajiban berikan yang dianggap menjadi Soekarno. Juga dengan semua publik Soekarno memperoleh kecantikan dari industri. PKI nasional pendidikan Soekarno bahkan Soekarno yang menerima dengan mencintai para pendidikan IMF dan lainnya. Jadi juga secara resmi melakukan perkembangan Indonesia dan menjadi sebagai penegak dengan segera kita mulai bersemangat organisasi yang bersahabat bagi investasi termasuk memberikan organisasi yang investasi pada internasional pertama. Melihat sejarah Indonesia yang sangat besar dan strategis, komunitas melakukan internasional Indonesia melakukan perubahan dan memperoleh berbagai peraturan baru. Tahun 1960 dilakukan perubahan nasional Indonesia yang saat ini
dikenal sebagai IPI, sebuah laboratorium yang disukai pada dada. Terlepas dari seluruh kontroversi S, perseman dan juga produksi selama 30 tahun hingga dikembangkannya reformasi dan perubahan, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak indikator dan risikokan itu di awal pemerintahnya yang berdasarkan banyak masalah ekonomi seperti luas dan kemudian sejarah dari satu saja sebagai kesalahan korupsi, komunisme, serta kesalahan yang mewarnai kehidupan negara selama 30 tahun sampai akhir bulan Januari tahun 1998. Kemudian, apakah ada yang lain yang dibahas dalam paling sensitif dari pertama coba cerita dalam di kita buat kami berdua selamat datang di Story. Jangan lupa nonton video pasangannya di situ. Ya, sudah, videonya sudah selesai. Bagaimana? Sudah paham semua ya? Kalau gitu, bagaimana kalau kita bermain kuis? Ya. Sebentar ya. Syukur sama mama ya Pak ya. Iya, sama pacar. Untuk link kuisisnya sudah saya kirim ya. Ya Pak. Sebentar. Maaf ya Bu. Satu, dua, tiga, empat masih buka. Kurang satu ini. Saya Pak. Ayo Pak Tri. Ayo Tri. Ayo. Ya Pak. Coba kita mulai ya. Ya Pak. Satu, dua, tiga. Tuh. Oh kira. Ya Pak. Iya, kami kan ini. Iya Pak. Oh iya. Ayo ini sudah dua soal. Di sisi online Rizal, Aluvia, dengan menyalip dia. Kansa berhasil. News
menyusul laser dari posisi 3. Musik Boy masih memimpin di posisi 1, lalu Yaki naik ke posisi 4 menggantikan Fraser. Kansa bisa menyaring posisi Boy, posisi 1 Yanti yang tidak diduga juga. Terakhir ya, karena ini pertemuan terakhir ya, jadi ya soalnya ini banyak. Oi, semua ini dari 1. Yang Laser berhasil menempati posisi 2. Ya, ada itu beda sama. Ini adalah kali saya. Jadi Gimana kan? Kok lama? Susah. kalau kayak Pak itu Pak siapa tadi menaruh Hancur. Mas, saya sudah mau selesai. Sudah selesai ya? Belum. Yang ini apa salahnya nih bos ya? Silakan dimati soalnya. Musik ini kalau isi apa ya?
Na, 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 na. Gimana udah selesai? Pak. Demas sudah selesai Demas. Kalau Pak. Kurang kita Pak. Kalau aku sih cuma gitu loh, paling mungkin nih. Ayo kali gue nih kali. Suka ya? Masih kan ayo ya. Aku masih di dulu. Raizul ini siapa Raizul ini? Ayo Raizul. Ayo pasti. Berapa soal kamu? Soalnya ini waktunya waktu udah mepet ya. Jadi jangan Selesai. Bapak ya. Mari. Yes. Bapak, baik, sudah selesai. Ya. Ini yang kita aja yang belumnya. Kurang 1 nomor. Ayo lagi. Sudah Pak. Lihat Pak, saya naik bawah Pak. Kita lagi gimana ya Pak? Show on Spotify. Oh ini karena kamu kan dari satu ya. Oh iya, Pak. Kamu udah tahu lah materinya. Ya teman-teman siapa ini? Gimana? Ya karena soalnya terlalu easy Pak. Kayak gimana ya? Kayak Jelaskan kan singkat dong. apa ya? Orde Baru adalah sebuah masa di mana pada saat pemerintahan di bawah pemerintahan Soekarno, rakyat merasa kurang puas dengan adanya pemerintahan Soekarno tersebut. Maka saat itu terjadilah kerusuhan yang disebut dengan kerusuhan Tridura tadi teman-teman. Karena akhirnya dimulailah kemerdekaan Orde Baru. Doang semua kan? Baik sana duduk. Ada sama juga dikasih. Dia ini ya adanya. Ada. Kunci sepeda. Wah, dapat motor guys. Dapat motor. Alhamdulillah walaupun apa ini Supra. Tidak apa-apa. Ayah. Baik sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada salah kata yang kurang berkenan juga. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.